Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likullin darajatin mimma 'amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Shadaqallahul azim. Teman-teman, ibu bapak yang saya banggakan, pertama saya mohon maaf eh, tidak sesuai jadwal. Tadi siang harusnya saya jam 13 atau pukul 13 untuk memulai perkuliahan kita. Tapi tadi siang itu saya ada acara sampai sore ini. Ya, sehingga kemudian saya minta dialihkan untuk pertemuan kali ini saja. Ketemu di harusnya 19.30 ya. Mohon maaf ini. Nanti ke depannya minggu depan kita akan tetap ketemu sesuai jadwal ya, sesuai jadwal pukul 13. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak yang saya hormati, saya bahagia, senang ketemu dengan Ibu Bapak di mata kuliah ini. Eh, Walaupun awalnya ini secara teknis terjadi juga trouble ya karena di awal saya diminta untuk memberikan materi juga di kelas lain, tapi kemudian kemarin baru ada jadwal dan saya dapat di kelas A5 dan A6 ya, jadi dua kelas A5 dan A6 betul ya. Eh, Tadi pagi 7.30 saya pagi-pagi sudah siap untuk menyampaikan materi perkenalan dan kontrak kuliah. Kemudian itu tadi harusnya jam 13 ya kita ketemu, tapi baru bisa ketemu pada malam hari ini. Baik, mata kuliah yang dipercayakan kepada saya ini kode etik ya, etik dan profesi guru ya. Ada kata kode etik dan profesi. Ini saya kira menarik dua kata ini. Pertama, kenapa ada kata etik ya di mata kuliah kita ini? Karena tentu pekerjaan guru ya, sekarang ini sebagai sebuah profesi ya. Nah, karena sebuah profesi maka harus ada kode etik. Seperti sama halnya dengan profesi bidan, profesi dokter, itu harus ada kode etik yang mengaturnya. Ya, sehingga nanti kita akan terikat dengan kode etik yang ada pada organisasi profesi itu. Ya, jadi ini saya kira persoalan menarik ya. Yang kemudian yang kedua ada kata profesi ya. Profesi itu nanti akan coba saya uraikan tentang eh, materi profesi guru ini. Profesi itu satu pekerjaan yang tidak sembarang orang bisa melakukannya. Kalau dia bukan keluaran dari lembaga yang bisa menghasilkan atau melahirkan profesi itu ya. Jadi tidak semua orang bisa untuk melakukannya walaupun kelihatannya mudah gitu. Ya, sehingga kata profesi itu juga berkonsekuensi pada persoalan dia bisa tidak untuk mendapatkan tunjangan dari profesi yang dia lakukan itu. Ya. Jadi kalau saya boleh berapologi 14 abad yang lalu, Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'a, itu sejatinya kan sudah bicara persoalan profesi atau profesional ya. Dan karena kita dikatakan sebagai pekerjaan yang profesional tadi itu, maka ada kompensasi dari profesi yang kita miliki itu. Itu yang kemudian memunculkan Undang-Undang Nomor 14
tahun 2005 tentang guru dan dosen itu. Ya, yang kemudian berimplikasi pada persoalan salah satunya adalah kita eh, harus menerima gitu ya atau mendapatkan tunjangan 1 kali gaji pokok. Oke, kemudian berikutnya teman-teman ini saking semangatnya karena terlalu malam ini tadi telat. Eh, kita akan bicara kontrak kuliah dulu ya, kontrak kuliah ya. Siapa? Eh, ya, kita Kenalan dulu Pak 14. mungkin Pak. Iya, saking semangatnya. Bentar lah. 14 kali pertemuan nanti eh apa namanya? Ya, kita 3 kali untuk eh, tatap muka melalui dunia maya. Eh, yang pertama, kemudian ini kan malam ini. Kemudian yang kedua paling tidak 3 kali ya, menjelang UTS. Dan nanti yang ketiga eh, menjelang UAS. Sisanya nanti ada beberapa tugas yang akan saya sampaikan. Kemudian tugas itu nanti saya kirim lewat LMS, ya lewat LMS soft file dari materi kita. Nanti di situ ada tugas-tugas yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Dan tugas itu saya kira selesai 3 hari bisa kan ya. Misalnya, Allah. Insya iya Allah. ini 3 hari aja lah. Kalau terlalu lama nanti susah itu. Terlalu cepat juga barangkali teman-teman ada pekerjaan gitu, ada pekerjaan lain ya. Misalnya ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari Senin. Senin itu sudah diupload di LMS dan jawaban itu sekaligus sebagai bukti bahwa teman-teman hadir di perkuliahan kita. Sehingga nanti juga akan muncul nilainya tiap kali ada tugas itu. Ya, nanti tugas itu kita akumulasi dibagi berapa pertemuan. Tinggal kemudian juga ada nilai UTS dan ada nilai UAS. Ya, saya kira 3 hari cukup ya teman-teman ya. Insyaallah, Nanti Pak. Ya Pak, cukup Pak ya, dosen. ya, saya kira nanti jawabannya lewat LMS teman-teman karena saya pernah mentoleransi ya teman-teman untuk menjawab lewat WA misalnya dengan alasan jaringan, kemudian ada juga yang agak telat karena kesibukan gitu misalnya. Eh, itu sampai menjelang akhir saya coba akomodir, tapi kemudian oleh pengelola PJJPA ini disampaikan di grup bahwa tidak boleh lagi teman-teman mengirimkan tugas itu lewat WA. Kenapa? Karena teman-teman sudah dilatih untuk mengerjakan tugas atau apapun melalui LMS, ya. Dan itu supaya teman-teman dan kita semua terbiasa untuk menggunakan teknologi katanya di LMS yang sudah disediakan. Sehingga di akhir perkuliahan kemudian saya sampaikan itu dan tidak menerima lagi tugas melalui WA. Ya, tadinya saya berbaik hati untuk menerima tugas-tugas jawaban dari teman-teman melalui WA gitu. Ya, lalu yang eh, pada akhirnya kemudian tidak bisa ya. Jadi nanti tugas-tugas jawabannya di LMS. Kemudian gini teman-teman, saya punya prinsip untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa saya. Ya, dengan prinsip saya bahwa kalau seorang paramedis, dokter, bidan atau lainnya ya, mantri tidak bisa memberikan pelayanan prima, paling yang meninggal 1 pasien kan? Atau seorang insinyur mengkonstruksi bangunan, dia tidak prima, paling yang ambruk 1 bangunan gitu. Tapi ketika kita, dosen, guru tidak bisa memberikan pelayanan prima kepada mahasiswanya, kepada siswanya, kepada peserta didiknya, maka yang akan mati adalah calon profesor, calon dokter, calon presiden, calon camat, gitu kan, dan calon-calon yang lain Jadi saya akan coba memberikan pelayanan prima kepada Anda, termasuk
jangan tanya nilai lah ke saya. Sepanjang itu kemudian Anda rajin, bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, udahlah saya jamin bisa A gitu nilainya. Iya, Amin. karena saya nggak boleh menzalimi teman-teman gitu kan. Kalau Siap. kemudian ada yang ingin lanjut ke S2, apalagi sekarang sudah dan nanti akan dibuka S2 PJJ di YIN Cirebon ini. Kemudian ada di antara kita yang terkendala tidak bisa melanjutkan S2 karena misalnya nilainya kurang gitu. Itu kan betapa zalimnya saya gitu kan. Kalau saya tidak bisa membantu dari sisi finansial, kenapa enggak tidak membantu dari sisi nilai gitu. Itu prinsip saya gitu kan. Ya. Insya Allah lah mudah-mudahan ya. Kemudian apa lagi Pak Muhammad Nailul Ansori ini? Mungkin kita mau Em, perkenalan dulu Pak dari anggota kelas 5 dulu, mungkin supaya nanti Bapak lebih mengenal Oke, kami dari mana saja. ya baik. Nanti di akhir saya akan coba absen satu-satu dan Oke, dari siap, mana siap. saja ya, Insya Allah. Saya akan mulai dari saya. Oke, Eh, saya izin share screen ya, materi oke. saya. Iya Pak, sudah, Boleh ya? sudah Pak, Ini sudah jadi co-host. iya. Sudah. Baik. Oke. Sudah Pak. Sudah, tak, Pak. Ini kelihatan nggak dari saya? Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan. Iya. Oke. Bentar ya. Ah, jadi saya tergopo-gopo ini karena telat. Saya nggak biasa begini, Pak. Tapi karena terpaksa gitu, mohon maaf ya. Eh, itu nama saya, Pak. Ya, Dr. Haji Mas Duki Duriat, MPDI. Mohon maaf, saya juga yang lain sudah pada guru besar ini saya telat guru besarnya karena eh, saya terpecah konsentrasinya di samping home base saya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, saya di Paskanya Pak home base-nya di Manajemen Pendidikan Islam dan kebetulan juga oleh yayasan di Indramayu saya dipercaya menjadi ketua sekolah tinggi di Indramayu. Tahu Indramayu ya? Tahu nggak? Tahu Pak, Tahu. Indramayu masih Tahu, Jawa Pak. Barat. tahu Pak. Iya. Ada yang dari Tapi belum Indramayu atau pernah. dari Cirebon? Ada Pak. Ada, Pak. Ada. Mana Pak Oke, Mufid? ya berarti saya nggak khawatir gitu karena ada teman dari Indramayu atau dari Cirebon. Jadi bakal anak sing nakali kan anak bature gitu. Ada temennya. Mantap. Ini saya Bapak Ibu. Ya. Oke. Kemudian ini sebagian dari beberapa karya buku saya yang kalau teman-teman klik internet nama Mas Duki Duriat, itu buku-buku saya sangat banyak, Pak. Insya Allah. Dan sampai sekarang masih menjadi kolumnis tetap di pikiranrakyat.com. Tadinya masih di Kompasiana, tapi di Kompasiana terdelete oleh sistem karena saya mencoba mengupload tulisan saya, ternyata tulisan itu sudah diupload, pernah diupload gitu. Nah, itu dianggap plagiat, padahal itu tulisan saya sendiri. Jadi oleh sistem kemudian saya didelete oleh Kompasiana. Ya, padahal viewernya sudah cukup banyak gitu. Dan di pikiranrakyat.com itu sudah cair. Sudah cair. Nanti tulisan saya Double Pak ya. tulisan saya berbasis viewer Pak nanti. Jadi kalau kemudian ada nyasar tulisan saya di grup ini, nanti dibaca aja Pak. Ya, dibuka. Karena Siap, semakin banyak yang baca, semakin bertambah pundi-pundi penghasilan saya. Bisa untuk ganti mobil lagi. Mungkin nanti bisa di-share Pak linknya Pak. Ya, nanti Di-share, saya Pak. share ya beberapa tulisan gitu. Oke. Ini saya Bapak. Ini saya itu nomor saya aktif Pak
sorry, dua-duanya. Dan mahasiswa dengan saya itu bimbingan, WA, kemudian ngebel itu selalu saya angkat, selalu saya balas gitu. Ya, saya khawatir kalau kemudian ada teman-teman yang mencoba untuk menyusun skripsi, tesis, disertasi itu ngubungin dosennya aja katanya hari ini di WA, dibalasnya tahun depan, minggu depan, bulan depan. Kalau saya enggak, Pak. Saya balas insya Allah nanti misalnya saya hari ini ada di Cirebon, kemudian sisanya di Indramayu atau di mana, itu selalu saya kasih kabar sehingga mereka bisa ketemu kapanpun, dimanapun. Ya, Pak, ini Pak saya ada di parkiran. Oh iya, iya, sini, sini, sini. Saya juga ada di parkiran. Ya, saya. Itu misalnya. Atau Pak, saya ada di rumah makan nih. Kapan kita ketemu? Kan enak gitu. Masa dosennya yang bayari kan? Pasti mahasiswanya kan yang bimbingan itu. Kalau Itu nomor ketemuannya di saya. Malang bisa Pak Ye? Bisa nanti di Batu. Oh, Saya kemarin kan baru pulang di wisata di Malang itu yang luas banget itu. Apa itu namanya? Sama teman-teman gitu dari Bromo pulangnya ke Malang. Bisa. Asal asal jelas aja. Jelas. Maksudnya pulang ke Indramayu jelas di ongkosi. Sudah Pak. eh ini Bapak Ibu, sorry, saya balik lagi. Ngawur. Ya, orang Kandahar. Tentang ngawur. Kandahar, Indramayu. Saya basicnya manajemen pendidikan Bapak Ibu, Ibu Bapak. Kalau Anies Baswedan lebih suka menyebutnya Ibu Bapak katanya, bukan Bapak Ibu. Jadi coba saya ikut beliau Ibu Bapak. Sorry, bukan masuk wilayah politik ya. Saya orang manajemen pendidikan, Ibu Lanjut. Bapak. Jadi saya akan mencoba untuk mengoptimalisasi media sosial ya. Jadi mana media sosial yang tidak aktif? Saya aktif semua, Pak. Kenapa? Bagi saya, kalau meminjam kata-kata Said Qutb yang mengatakan bahwa kalau Anda menegasikan diri jihad lewat perang, senjata kemudian lalu Anda arahkan ke musuh Anda, kalau kemudian senjata itu tepat, paling yang meninggal satu orang dengan senjata yang Anda arahkan itu. Tapi kalau jihad Anda lewat tulisan, kemudian Anda arahkan tulisan itu, cerut gitu kan, itu semua bisa ratusan jutaan kepala kena dengan tembakan tulisan saya itu. Ya, sehingga jihad saya lewat tulisan nanti di beberapa media sosial itu. Ya, di Twitter saya ada, di Facebook ada, nanti klik Mas Duki Duryat, Facebook juga ada itu. Kemudian di IG dan lain-lain lah, blognya ada dan seterusnya. Ya, jadi inilah saya gitu. Jadi kalau coba buka Facebook itu pasti nanti akan keluar Mas Duki Duryat itu. Nanti kita berteman gitu, untuk diskusi beberapa hal gitu, terkait dengan persoalan pendidikan. Oke. Ini udah ada yang screenshot ngirim. Makasih Pak Muhammad Nailul ya. Thank you. Baik, Anak TikTok, Pak. ya, nanti terakhir saya akan coba cek satu-satu ya. Dari mana? Tadi pagi itu ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi ya. Oh, ternyata jauh-jauh gitu. Dan orang Kalimantan nanti menjadi orang kota gitu, bukan lagi udik. Malah orang Jakartanya yang udik kalau ibu kotanya pindah ke Kalimantan. Kayaknya jadi deh. Kecuali KN, Pak. 01 yang jadi, maka IKN batal. Sekarang kayaknya lanjut ya. Ya, saya satunya di Jakarta, S2 ke Cirebon lagi karena sudah PNS waktu itu. Kemudian S3-nya ke Bandung karena waktu itu belum ada S3 di Cirebonnya. Oke ya? Jangan lama-lama. Mau saya begini,
kita harus mulai dari mimpi. Dan kalau mau mimpi harus tidur dulu, Pak. Tidur, kan nggak ada yang nggak tidur kemudian mimpi. Tidur, tapi kemudian bangun untuk merealisasikan mimpi-mimpi yang kita inginkan, kita harapkan itu. Ya, lalu yang kedua, saya ingin pembelajaran kita ini tetap menarik. Saya kok rasanya tersinggung ketika Profesor Paul Preyer mengatakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia itu 2 jam pelajaran itu sebuah penyiksaan baru bagi peserta didik kita. Saya nggak mau kalau kemudian pertemuan kita 2 atau 3 SKS ini menjadi apa namanya penyiksaan baru bagi kita untuk ketemu dalam kuliah itu. Ya, makanya kira-kira pembelajaran kita itu yang menyenangkan, yang membahagiakan. Itu kenapa dalam konteks pembelajaran ada pendekatan yang disebut dengan PAKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, M-nya nggak hilang, menyenangkan. Lalu kemudian yang kedua ada PAIKEM ditambah I, itu inovatif. Ya, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Ditambah I, inovatif. Ibu Bapak yang saya banggakan, kenapa ada kata inovatif? Kalau teman-teman coba baca tulisan Profesor yang disruption, tentang disrupsi, kalau kok saya lupa ya, beliau menyampaikan bahwa kata inovasi itu sejatinya kejam. Kenapa? Karena inovasi itu akan membunuh dalam tanda kutip ya, sesuatu hal yang tidak relevan dengan kondisi kekinian. Ya, sehingga kalau kita kemudian berada di zona nyaman, di era disrupsi yang musuhnya tidak kelihatan, jangankan orang lain, diri kita sendiri juga itu akan menjadi musuh kita. Misalnya Anda terjebak pada zona nyaman, gitu. Itu akan berbahaya kalau kemudian kita mengatakan, udahlah, nggak usah kuliah lagi, ngapain kuliah. Jadi kalau kemudian hari ini Anda menegaskan untuk kuliah S1, boleh jadi kemudian nanti lanjut ke S2, S3, itu konteksnya adalah karena kita tidak ingin terjebak pada zona nyaman. Ya, kita ingin tetap, kalau bahasanya Lance Armstrong itu life is series of the beginning. Hidup itu selalu membuat lembaran-lembaran baru gitu. Ya, bukan istri-istri baru, membuat lembaran-lembaran baru. Sehingga kita tidak merasa bahwa ya adalah cukuplah dengan kondisi saya yang sekarang ini. Lalu kalau kemudian kita mengatakan begitu, kita akan dibunuh dalam tanda kutip ya dengan kondisi kekinian yang ada. Saya dulu pernah bangga memiliki HP dengan merek BlackBerry, BB. Tapi kemudian kemana sekarang BlackBerry? Hilang dari peredaran karena tidak inovatif. Tidak disuka atau diburu oleh para pelanggan. Karena fitur-fitur atau fasilitas yang disediakan oleh BlackBerry itu tidak mampu untuk menjawab tantangan zaman. Dulu saya punya Nokia juga bangga gitu. Sekarang nggak ada Nokia. Itu kan sekedar sebuah contoh betapa kalau kita tidak inovatif, maka kita akan ditinggal oleh keadaan, oleh dinamika masyarakat yang sedemikian cepat melakukan perubahan ya, perkembangan itu. Yang kadang perkembangannya tidak bisa diprediksi, tidak linear, tapi lompat-lompat gitu. Itu kenapa ada kata inovasi ya. Ya, jadi paikem. Lalu yang ketiga ada paikem gembrot. Tahu paikem gembrot? Gembira dan berbobot. Itu. Jadi ada kata gembira dan berbobot. Ya kadang kan ibu-ibu tuh kalau ditanya dari mana Bu? Ngaji. Gimana ngajinya? Oh enak. Kenapa enak? Ketawa aja gitu. Terus apa materinya? Gak tahu. Yang penting kita ketawa senang gitu. Itu namanya tidak gembira dan berbobot. Gembiranya iya, menyenangkannya iya, tapi juga tidak meninggalkan kualitas gitu. Ya, jadi kita ingin bahwa pertemuan kita ini, kuliah ini bukan merupakan sebuah penyiksaan baru. Tapi kemudian menjadi sebuah kebutuhan untuk ketemu gitu, kerinduan yang apa ya, terus membuncah, bahwa membuncah untuk kita ketemu di perkuliahan ini.
saya atau kita selaku guru dan dosen tidak mau kalau kemudian mengabarkan kepada mahasiswanya, kepada siswanya, peserta didik, anak-anak, Pak Mas Dukinya hari ini berhalangan hadir karena sakit. Alhamdulillah, moga-moga nggak sembuh-sembuh. Itu kata-kata itu sebuah ekspresi bahwa kita tidak suka, tidak disukai kehadirannya. Tapi kalau kemudian dikabarkan, anak-anak, mohon maaf Pak Mas Dukinya hari ini sakit ya, kita udah siap untuk mau ketemu Bapak gitu. Ternyata Bapaknya sakit, kecewa gitu. Nah itu artinya kita ditunggu kehadirannya. Ya, kita dinanti kehadirannya oleh peserta didik, oleh siswa kita. Sorry ya, saya minum dulu. Kopinya ada Ada, di Pak. sebelah Sambil bapak-bapak. Nah, ngopi, sambil Ada, ngopi, Pak. Ada Pak dosen. sambil ngopi, nah, sambil Pahit, ngopi. Pak. itu disediain kopinya. Ya. Sebab kalau di sekolah formal juga, maksud saya yang tatap muka itu ketika dulu sebelum saya mutasi ke dosen, dan pertemuan pertama ke siswa itu, saya dulu guru SMA sebelum mutasi ke dosen, itu selalu saya tanya, anak-anak kalau belajar itu senang di kantin apa senang di kelas? Pasti jawabannya di kantin. Tapi kan nggak mungkin saya bawa ke kantin kan anak-anak itu, teman-teman siswa itu. Tapi yang saya lakukan adalah nuansa kantinnya itu dibawa ke kelas. Jadi belajar dengan saya itu boleh sambil minum, boleh sambil makan cemilan gitu. Bahkan kalau teman-teman sekarang yang Zoom kan bisa sambil merokok tuh. Jadi Betul santai sekali. aja itu. Awan Ya, sambil. Kawan, kawan. Biar Enak fokus, loh. Pak. Ini Biar fokus, Pak. iya, Siapa yang asapnya merokok? sampai ke Indramayu nih asapnya. Ya, nggak ngantuk, Pak. Iya betul. Alasan. Eh, Alasan. Alasan. Orang alasan tua untuk ini. untuk mencari pembenaran ya. Lah kok ini lagi, sorry. Baik, ini sebuah ilustrasi ya, guru yang belum disertifikasi kemana-mana pakai sepeda gitu. Dulu itu ada guru Umar Bakri ya, kemana-mana naik sepeda gitu. Yang penampilannya juga butut, kemudian lusuh, pakai sarung yang sarungnya ada per-perannya, di belakangnya nggak disetrika, pakai peci-pecinya udah merah di sininya gitu karena belum disertifikasi gitu. Ya, Pak Sehu tampilannya banget gitu. nih, Bu. Omri, Omri. Ya. Ya. Saya pernah menulis guru honorer, nasibmu tak seindah pengabdianmu. Lalu ada mahasiswa saya WA ke saya, Bapak itu aku banget tuh. Karena ya gajinya yang hanya 100, 200, 300 ribu masuk ke Alfamart, Indomart, bahkan ke Sandung itu udah hilang semua gajinya padahal dia hidup 30 hari itu. Waduh, Ya. nggak nyampe rumah, Pak, kalau segitu, Pak. Ya itulah bagaimana negara Indonesia itu baru menghargai kita di profesi guru itu baru tahun 2005, Pak. Ya, kenapa saya katakan 2005? Itu karena dengan munculnya Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 itu. Sebelumnya siapa mau menjadi profesi guru kan? Untuk menjadi profesi guru. Ya, kalau bukan karena, mohon maaf, bahasa Indramayu itu profesi lempoan. Tahu lempoan? Lempoan itu Tidak, Pak. lempoan itu apa ya, Bu Lia ya? Bu Ika ya. Melamar ke sana kemari, lalu kemudian ditolak, ya, tidak ada lowongan. Nah, daripada enggak gitu, jadilah dia seorang guru gitu. Itu profesi yang pilihan terakhir gitu maksudnya. Ya, Oh. iya, dulu kan siapa mau punya menantu guru kan? Sampai ada yang mengatakan, siapa nak calon menantunya kerja apa? Jadi guru, Bapak, Ibu.
mau dikasih makan kapur anak saya dan seterusnya. Tapi sekarang diburu kan, jadi guru itu sama dosen itu karena ada satu kali tunjangan gaji pokok gitu. Ya, saya itu diburu, diburu oleh yang lain. Kenapa? Sama Loh, siapa? ya, bapak-bapak, saya usianya udah di atas 40, Pak. Dan penelitian yang terbaru di Surabaya itu, remaja putri itu lebih tertarik kepada laki-laki usia 40 tahun ke atas. Waduh, Pak Saiful nambah lagi. Nah, itu Pak Saiful itu. Pertanyaan Pak Saiful Saiful. nambah. Iya, Yang Pak ini Zainal, Pak Saiful Pak. pertanyaannya. Kenapa usia 40 tahun ke atas? Ayo, kenapa 40 tahun ke atas? Niku sama Pak Ganjar niku, Matang, Pak. Pak. Kayaknya juga Pak Ganjar mau nambah ini. Pak Ganjar. Apa sih, Pak? Ya. Pengalaman gitu, Pak. Nah, masuk lah. Ya juga sih. Iya. Boro-boro mau nambah ya Pak ya. Yang satu Iya. aja belum habis kok. Yang satu aja. Betul Pak. Enggak Makasih, Pak. keurus. Oke ya, saya lanjut lah. Nah, Iya. paling enggak harapan kita nanti menjelang sertifikasi yang tadinya bawa sepeda sekarang cator lah, beca motor meningkat gitu, ada penghasilan yang meningkat. Nah, ini iya, kondisi KBM guru yang belum disertifikasi masih menggunakan bangku yang semacam ini, Ibu Bapak. Bangku ini sebenarnya bagi saya bangku yang tidak manusiawi. Ya, apalagi ketika saya dulu zaman SD itu ada bangku yang besar yang di depannya ada lubang gitu, ada lubang untuk wadah gelas itu ya, susu gitu yang dibagikan oleh negara gratis. Yang sekarang kemudian coba diadopsi itu susu gratis dan makan siang gratis yang kemudian puyeng dari mana sumbernya gitu. Alhamdulillah Maksud saya sekarang ini, terbukti, Pak ya. Orangnya cerdas-cerdas, Pak. saya nggak mau masuk ke wilayah itu lagi ya. Ini bangku ini maksud saya tidak manusiawi karena sulit untuk digeser-geser Pak. Iya. Harusnya ya kita menggunakan bangku kuliah itu, kursi kuliah yang nanti akan disesuaikan dengan pola pembelajaran kita. Yuk anak-anak kita bikin pembelajaran dengan model kelas kita letter O gitu, letter O atau sistem panel ya dan lain-lain. Nah, itu kan bisa digeser-geser ya, digeret-geret. Nah, kalau bangkunya seperti ini kan agak susah gitu. Itu yang kemudian saya sebut dengan bangku yang tidak manusiawi. Nyiksa. Iya, kalau kondisinya begini ini nggak menarik, Pak. Nanti yang di belakang itu tidak bisa dijangkau oleh guru. Kalau gurunya hanya duduk terus di depan, yang di belakang itu dianggap tidak direken, gitu, tidak dianggap, ya. Nah, jadi harus dirubah tempat duduknya. Nah, ini mohon maaf ini gambarnya ya, bukan dari kita ya. Ini kondisi KBM guru yang sudah disertifikasi, pembelajarannya menarik. Pembelajarannya menyenangkan, pembelajarannya menggunakan media. Ya, kalau saya boleh meminjam kata-kata Konfusius 2400 tahun yang lalu, Konfusius pernah mengatakan, kalau pembelajaran kita hanya ceramah, ya, hanya mendengar, itu anak cenderung lupa. Tapi kalau kemudian divisualisasi, ada alat peraga, anak cenderung ingat. Apalagi kalau kemudian yang ketiga, anak dilibatkan dalam proses pembelajaran perkuliahan kita, maka anak atau mahasiswa itu cenderung bisa. Ya, sehingga artinya apa? Kita tidak boleh lagi sekarang menyampaikan ilmu, mengajar, ya hanya transfer of knowledge yang kemudian dengan pola ceramah dari pagi ceramah sampai awan, ya sampai siang gitu, sampai sore ceramah terus. Gajinya kecil, kapurnya ngebul gitu. Ya kemudian batuk, TBC, honorer cilik ya gelis mati kan. Cepat mati gitu. Guru honorer kita itu. Kalau kemudian kita tidak mengantisipasinya dengan baik. Oke. Ini kalau yang sudah disertifikasi begini nih. Ya, anak-anak kita dibawa ke lab, kadang juga outing kelas, dibawa di tempat
di luar kelas kita yang kemudian yang menjadi gurunya, pembicaranya itu tidak hanya kita, tetapi juga orang yang ahli di bidangnya. Kalau misalnya sekarang harga beras sangat tinggi, anak-anak kita dibawa outing kelas ke pabrik beras gitu misalnya. Ya mereka yang praktisi di pabrik itu yang akan menjelaskan tentang proses bagaimana gabah diubah menjadi beras, lalu kenapa beras ini mahal sekarang, mereka yang menjelaskannya dan itu saya kira lebih menarik gitu. Ya, kalau belajar tentang marketing, anak-anak TK itu kan dibawa ke Alfa, ke Indomaret gitu belajar belanja. Wah, ini guru sertifikasi begini nih per lente, ya mobilnya tersedia. Ini kan saya kalau lewat di depan sekolahan ada SMA Negeri 1 Kandang Haur di Indramayu itu. Itu penuh sekarang parkirannya dengan mobil-mobil ya karena sertifikasi gitu. Oke. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, kalau kita bicara tentang profesionalisme, itu sebenarnya kalau saya boleh berapologi 14-15 abad yang lalu, Kanjeng Nabi pernah mengatakan idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ya. Jadi ini bicara persoalan profesionalisme. Oke. Ini saya kira menarik nih. Ibu Bapak yang saya banggakan ya. Ada kata soft skill dan ada hard skill. Ya. Maksud saya begini. Anda cerdas, itu hard skill. Itu penting. Tapi jauh lebih penting, kita memiliki soft skill. Guru-guru kita itu bisa, apa namanya, bisa beradaptasi, bisa bekerja sama, kolaborasi, bisa menerima perbedaan gitu, akomodatif dengan yang lain. Itu soft skill. Ya, sehingga kalau bahasanya Daniel Goleman, kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh 80% emotional quotient. Emotional quotient itu soft skill, Pak. Hard skill itu hanya nyumbang kesuksesan seseorang itu 20% aja. Bahkan temuan yang terbaru itu hanya 6% aja. Hard skill, kecerdasan, itu bisa menyumbang kesuksesan seseorang. Ini sangat kecil. Ya, jadi kalau teman-teman mandiri, kemudian bertanggung jawab, ya penampilannya ramah kepada orang lain gitu. Kemudian mampu menjadi motivator yang baik, bisa menerima perbedaan, tepuk seliro dan lain-lain. Itu soft skill dan itu tanda-tanda kita akan sukses gitu. Ya, ini contoh yang paling gampang lah. Dokter pandai, pandai itu hard skill, Pak. Tapi judes, tidak ramah, itu soft skill. Jadi kalau dokter biasa-biasa saja juga hard skill, tapi ramah itu soft skill. Itu kenapa ada dokter yang laris, pasiennya banyak, ada yang tidak. Gitu, padahal sama-sama dokternya. Obatnya sama, lulusannya juga sama. Karena yang satu itu dia tidak memiliki soft skill, yang satu soft skillnya bagus gitu. Ya, ada yang judes, ada yang ramah, ada yang baik hati dan seterusnya. Sehingga ketika kita datang ke dokter, apalagi perempuan, dokternya cantik, kemudian dia ramah lagi, datang belum dikasih obat juga udah sembuh duluan kan kita ini. Pak, kok mau pulang? Udah dok sembuh. Itu karena pelayanannya baik gitu, ramah dan seterusnya. Jadi belum minum obat aja udah sembuh gitu. Ya, jadi kata-kata komunikatif menyenangkan, kemudian juga ramah, itu soft skill ya, soft skill. Jadi nanti ke depan setelah belajar mata kuliah ini, ya kita akan merubah diri kita menjadi guru-guru yang profesional, guru-guru yang memiliki soft skill gitu, yang tidak hanya mengandalkan hard skill ya. Oke. Nah ini tadi saya sampaikan.
Kalau tadi saya menyebutnya Daniel Goleman, teorinya yang mengatakan 80% itu ditentukan oleh emotional quotient, hasil penelitian dari Harvard University, Amerika, itu juga kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh semata-mata oleh pengetahuan dan keterampilan teknis. Hard skill itu hanya 20% gitu. Sisanya 80% itu sangat menentukan. Itu yang kemudian disebut dengan soft skill ya, keterampilan mengelola diri dan orang lain. Oke. Ini yang tadi saya sampaikan. Hard skill itu meliputi ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu ya. Kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Dan bagi guru PAI itu harus ditambah satu, kata teman saya ketika di Direktorat Pendidikan Agama Islam di sekolah umum itu mengatakan guru PAI itu harus ditambah dengan kompetensi spiritual gitu. Jadi spiritual guru-guru PAI harus lebih dibandingkan dengan guru-guru yang bukan PAI. Ya ini teman saya juga menarik ketika menyampaikan dalam satu kegiatan ada persoalan yang dihadapi oleh guru PAI katanya ketika ditawarkan bidang studi PAI kepada anak-anak siswa pelajar kita itu ternyata kita menempati posisi nomor yang ke-20 dan seterusnya gitu. Bukan menjadi pilihan utama. Saya pikir persoalannya bukan terletak kepada mata pelajaran itu, tapi tergantung kepada siapa yang membawakan mata pelajaran itu, bidang studi itu. Kalau matematika misalnya dianggap momok yang menakutkan bagi siswa-siswi kita, tapi kalau yang membawakannya menarik, humble gitu, manusiawi, dekat dengan anak-anak kita, insya Allah mereka akan senang gitu, walaupun materinya berat gitu, tapi yang menyampaikannya menarik, enak gitu, manusiawi, dekat dengan mereka, mereka akan senang. Jadi persoalannya bukan terletak pada materi yang akan disampaikan, tapi siapa yang membawakan materi itu. Ya, oleh karena itu nanti saya berharap teman-teman menjadi guru-guru yang kira-kira bisa menyenangkan gitu, yang bisa dirindukan oleh siswanya. Oke ya, ini tadi yang saya sampaikan kompetensi itu yang ada 4. Ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Ya, ini beberapa halnya. Saya nggak usah lama-lama. Kok selesai. Oke. Saya kira itu ya hantaran saya untuk sebuah pertemuan awal ini untuk ketemu dengan teman-teman. Nanti ke depannya saya keluar dulu ya. Ke depannya nanti akan saya sampaikan tugas-tugas kepada Anda ya. Tugas nanti dijawab dan jawaban itu nanti akan muncul nilainya. Dan jawaban itu bukti kehadiran pada perkuliahan kita. Jadi kalau kemudian tidak ada jawabannya ditunggu sampai 3 hari, itu saya anggap alpa gitu. Ya, kalau sudah dianggap alpa nanti susah nanti nilainya, Pak. Jadi ketika sudah disampaikan tugas, mohon nanti dijawab ya tugasnya. Kemudian 3 hari saya tunggu gitu. 3 hari saya tunggu. Oke ya, saya kira itu perkenalan saya dan ini ada 2 slide di saya. Lembar pertama ini tampilannya, nanti yang kedua nanti saya lihat teman-teman yang lain. Di menjelang akhir nanti ada yang mencoba untuk screenshot ya kehadiran kita ya. Mohon nanti videonya dihidupkan, jangan dimatikan. Ya, ini nanti saya share ke grup PJJ dosen kita untuk laporan bahwa kita sudah ketemu di pertemuan yang pertama. Jadi kalau nggak ada videonya susah itu, dianggap alfa. Oke ya? Baik. Saya ingin mulai. Pak Mualib bisa di-mute. Oke. Saya ingin pertama dari Bapak siapa nih? Muhammad Nailul Ansori. Saya biasa memanggilnya apa nih Pak? Ansori aja.
Pak Ansori. Oke, Ansori, Hajirin. Mohon maaf ini Pak, Pak, di rumah saya lagi ada acara anak-anak latihan untuk acara haflah, jadi agak berisik nanti ketika oke. mungkin yang lain dulu nggak Pak? Nggak apa-apa, saya sebentar aja. Oke, Pak Ansori siap, dari siap. mana? Saya Pak Muhammad Ansori dari Ansori, saya ngajarnya di Madin, Madrasah Diniyah, Takmiliyah, Awaliyah, Miftahul Ulum 2, Dusun Caluk, alamat Desa Pojok, Kabupaten Grobogan, Pak, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, Oke. ini ikut Makasih. kuliah ini PJJ-nya rekomendasi dari Guru Madin, Pak. Oke, makasih Ya, Kang siap. Ansori. Sami-sami. Orangnya Ganjar ya Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah ya. siap. Siapa tahu nanti kita akan ketemu lewat darat ya. Oke. Atau kita nanti bisa menyisipkan living cost untuk bisa ke 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand gitu. Karena saya sering bolak-balik ke sana dengan apa namanya? Dengan travel ya. Itu biayanya sangat terjangkau Pak. Sekali-kali kita ke Malaysia belajar ke sana 3 hari gitu Boleh, jalan-jalan. Nah, iya, nanti coba kita gagas Pak, ketemu begitu. Ya, Mantap, Pak. disisipkan gitu. Ide Nanti kita bagus. ketemu di Terus mana untuk gitu. Nanti kita saya sedikit info ini Pak, untuk ketika kita kelas A5 pertemuan dengan dosen kok sinkronus begini Pak. Nanti kita pasti rekam. Terus setelah rekaman ini selesai, nanti kita upload ke YouTube dan linknya kita bagikan di grup kelas gitu. Jadi keren. dokumentasinya setiap pertemuan kali Zoom. Oke, Jadi keren ketika ya. ada Tapi teman-teman yang ketinggalan bisa melihat ulang itu pertemuan kita gitu. Kan oke, makasih, nah, keren. ya, siapa? Ya, keren inovasinya ya. Ya, Tapi paling ya 3 atau 4 kali itu ya. Nanti sisanya tugas aja gitu kan. ya siapa? Ya, Hitung-hitung baik. konten, Pak. Ya, nambah konten juga. Nambah konten juga ini Pak. Iya. Kambing itu, Pak. Kreator ya. Baik, makasih ya. YouTube saya juga banyak Pak. persenannya Nanti dilihat Siap. YouTube saya, nanti sewaktu-waktu juga saya kirim YouTube-nya gitu Oke. ke Nanti bisa teman-teman kolaborasi ya. nih Pak. Pak dosen, Oke. anak TikTok, Pak dosen. TikTok Pak, ada sama lah, TikTok. nanti lihat TikTok Mas Duki Duriat pasti keluar. Tadi kan saya sampaikan bahwa saya orang manajemen pendidikan, jadi memanfaatkan medsos ini dengan maksimal, dengan baik gitu. Oke ya, saya sebentar Pak. aja lah Siap. kenalannya, Iya, biar Pak. tahu semua asalnya dari mana. Pak Sheho ya. Ya, Pak. Ya, Bapak, mohon maaf dari mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak ya. Saya asal dari Lamongan. Saya mengajar Oke, lanjut. di MTS Pak. Lamongan. Ya Pak, sudah terima kasih Pak ya. Oke, Pak Sehu, banyak ini teman-teman Pak Sehu di sini orang Lamongan. Kalau saya lapar pasti ke situ. Jualan sama lele Pak ya. Soto. Lele. Makan sotonya, dia tahu soto. Iya, lele. Makasih ya. Ya, Pak ya, Pak. Abdul Kohar, Lamongan juga ini kayaknya. Pak Abdul Kohar bisa dihidupkan videonya? Oh, dia enggak. Pak Abud ya berikutnya. Pak Abud, bisa dengar suara saya Pak Abud? Ya Pak. Nah, Ada Pak. dari mana Bapak? Saya dari Ciamis Pak, dari Ciamis, Jawa Barat. Orang Sunda ya. Ya Pak. Oke. Seharian Pak di Masih. sekolah SMP Pak. SMP? Ya ngajar di SMP. Di Ciamisnya? Iya di Ciamis. Ya, makasih Kang. Ya sama-sama. Kemudian, ya, Ibu Robi Siti Solehah. Hadir Pak. Nah, coba dari mana ini? Masih muda ini. Assalamualaikum Iya. Pak. Saya 19 tahun Pak. saya berasal dari Purwakarta,
Dari Purwakarta, Jawa Barat, Pak. Dekat. Iya, Saya iya. Tangga ini. Tetangga, Pak, tetangga. Pak. Iya. Itu air mancur dekat nggak? Yang air mancur terkenal itu? Oh, yang Sri Badungga lumayan Ya, deket. Sri Badungga nggih. Oh, dekat ya. Iya, Itu katanya sekarang nggak bisa buka tiap hari ya? Ada waktu-waktu tertentu ya? iya. Kalau ada event-event aja dibuka. Terakhir Nanti dibuka kalau saya kemarin tahun baru. nanti kalau saya ke sana ngubungi ya, Terogi ya. Iya boleh, Pak. Tunggu. Yang lain jangan ngiri ya, mohon Yang maaf. penting jelas. Yang penting jelas, Pak. Ada sate marangginya, Pak. Iya, Ada. Sate maranggi Purwakarta. betul betul. Yang penting jelas katanya. Iya, Iya. jelas. Oke, makasih Teh. Nggih. Kemudian Pak Ilham Siddiqoh. Ya Pak, Mana nih? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum saya warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Bis- Ilham Siddiqoh. Saya berasal dari Probolinggo, Jawa Timur, Pak. Kenapa nggak dihidupkan videonya? Wah, Di malam Jumatan tak apa malam Sabtuan? Masih pengantin baru itu, Pak. iya Pak, iya Masih Pak, iya pengantin Pak. baru. Itu kan muncul. Konten baru, Pak. Lupa Pak, lupa. Udah keren, Pak. Ada Pramlas, Pak. Lupa Pak, maaf Pak. Masih basah ya. Makasih Pak Ilham. Ya Pak. Tahu aja makasih. Senyum saya. Rumah muda senyum aja nih. Ya, saya ke berikutnya ya. Iya Pak, ya Pak. Pak Ali Muhbibi. Ya. Assalamualaikum Pak dosen. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi. ini di Magetan, belajar di Madrasah Aliyah Al-Fatah Temboro. Di mana itu Pak? Di daerah Magetan. Oh Magetan, Jawa Timur ya? Ya. Ya, makasih Pak Ali. Ini saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa ini, nggak sembarangan ini. Makanya saya harus hati-hati jangan sampai salah. Apanya, Pak, yang ada? Keren-keren ini. Ya, Ustaz. Baik, saya ingin lanjut ya ke Ibu Ika Apriliati Sutoyo. Ya, Assalamualaikum Pak dosen. Perkenalkan nama saya Ika Apriliati Warahmatullahi Sutoyo dari Pemalang, Jawa Tengah, Pak. Oh, Pemalang. Kenapa nggak hidup videonya? Susah juga, Pak. Belum udahan. Iya, saya khawatir nyasar menyebut Ibu Ika nanti wajahnya berbeda gitu. Oke. Makasih Ibu ya. Iya, sama-sama, Pak. Kemudian Pak Asikin. Pak Nah, ini yang Asikin. selalu gembira, ini Pak. hidup nih Pak Asikin. Asyik. Dari mana Bapak? Belum nyala Pak. Suaranya Pak. Iya, Nyala, suaranya ya. Pak. Hai, boleh. Ya. Assalamualaikum Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. Sikim berasal dari Sulawesi Selatan, Kepulauan Selayar. Orang Sulawesi Selatan. Saya pernah kalau Donggala Sulawesi apa? Oh, Sulawesi Utara itu, Sulawesi Tenggara itu Donggala. Tenggara, Sulawesi Iya, Sulawesi Tenggara. Iya, Palu itu ya, Palu juga ya. Ya, Palu, daerah Palu ke sana. Kalau ke Saya Selayar pernah ke gratis, sana. Pak. Asikin nih, Pak, orangnya nih. Yang punya Selayar. Iya, saya pernah ke sana diundang untuk menyampaikan materi gitu. Ya, yang kemudian beberapa bulan berikutnya terjadi tsunami itu loh ya, Pak Asikin ya. Oh, iya, benar. Iya, itu Masjid Apung itu yang di pinggir pantai itu saya ke situ tuh. Yang kemudian masih utuh gitu ketika Iya, masjid ada tsunami satu-satunya ya. yang utuh pada saat Iya. kejadian. Bapak ada di mana waktu itu? Masih di Selayar. Jauh ya, jauh ya. Jauh dan beda provinsi. Iya. Alhamdulillah selamat dan bisa kita ketemu malam ini. Alhamdulillah. Makasih ya Pak Asikin ya.
Ya, sama-sama Pak Dosen. Kemudian ini Bapak Sayyid Subulus Salam. S3. Ya, no. Wiranto tuh Pak, Pak Wiranto. Pak Wiranto S3. Ya, S3 Wiranto. Iya. Dari mana Bapak S3? Dari Jember, Jawa Timur, Pak. Dari Jember toh. Jember, Jawa Timur ya. Baik. Sudah punya istri, Pak? Alhamdulillah sudah berdua. Baru satu. Siramnya ada di samping sih. Baru satu. Bahaya tuh. Jangan sembarangan. CPM-nya ada di sebelah. Baik. Terima kasih Pak S3. Kemudian ada Pak Ainul Azhar. Pati ini ya. Pak Ainul apa Pak Azhar? Saya panggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Azhar Pak, dari Pati, Jawa Tengah. Pati, Jawa Tengah. Itu backgroundnya Masjid Pati? Ya, itu Masjid Kajen Pak namanya. Sebelah desa itu saya namanya. Bukan bantuan dari Qatar atau dari mana? Bukan. Bukan Pak. Barangkali saksian kayak di Solo gitu kan. Kalau dari Qatar bentuknya ketahuan Pak. Ciri khas. Iya, masih Kang Ainul ya. Kemudian Pak Supriyatna. Oke, ini. Ya Pak, izin perkenalkan, nama saya Supriyatna. Saya asalnya dari Karawang, Jawa Barat Pak. Sama sesuku Jawa Barat, orang Karawang. Orang Pantura juga Pak. Iya, oke. Masih Kang ya. Nanti kalau ke Karawang mampir lah. Siap, sama-sama. Biar goyang bareng Pak. Ya, apa bedanya goyang Karawang dengan goyang Cirebon, goyang Indramayu? Kalau goyang Indramayu pakai terasi mungkin Pak. Cirebon. Kalau Karawang pakai rengginang Pak. Barangkali kalau Karawang apa namanya bikin kopi itu yang goyang sendoknya. Tapi kalau Indramayu yang goyang itu gelasnya. Dan itu nanti rasanya bisa berbeda. Bisa Oke, jadi Kang, Pak. makasih ya. Ya, sama-sama Pak. Kemudian ada Pak Kiai ini, Pak Kiai Ashuri Pandawa Jamur. Magelang. Ini bener namanya Pandawa Jamur kan? Belakangnya. Juragan Jamur itu Pak. Juragan Pak. Juragan Jamur. Jamur itu. Silakan lanjut dulu Bapak. Perkenalkan diri dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Azuri Pak. Pandawa Jamur itu memang bisnis saya tiap hari itu Pak. Udak-udak jamur itu di rumah ada jamur. Tapi sekali itu kita juga di madrasah MTS Pak. Asal dari Magelang, Jawa Tengah. Oh, Magelang. Ini pasti dekat Borobudur nih Pak. Ya. 25 kilometer. Okay. Sekarang masih boleh naik ke atas Pak? Masih Pak, masih. Ke Borobudur. Boleh ya? Boleh ya. Iya, dulu kan pernah ada larangan dari Luhut itu ya. Iya. Mau naik mahal karena menjaga kelestarian rusak. Baik, suatu waktu nanti kita bisa makan jamur sama-sama ya, Prasmanan. Ya, sip. jamur ya, Pak. Iya. Baik, kita lanjut ke Pak Zainal Mustafa. Oke. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Zainul Mustafa, saya dari Kabupaten Malang, Bapak. Di wilayah dekat dengan lintas selatan. Ini lintas selatan, jalannya masih belum selesai, Bapak. Duh, kenapa itu? Jalan di kerungono aja lah di Jadi lintas selatannya alhamdulillah banyak pantai, Pak. Kalau ingin liburan, insya Allah nggak kalah lah sama Bali, Bapak. Di Malang tuh.
Ada ya? Pantai Kambang itu yang disponsorkan ya. Di Indramayu ada Bali. Ada. Untuk kesehariannya saya mengajar di Heeh. Madrasah Ibtidaiyah. OMI ya. Dekat rumah di situ. Eh, lumayan sih Pak, nggak terlalu dekat juga, Oke. Tapi sekitar pulang kan? 15 menit. Tapi pulang kan maksudnya? Nggih. Saya khawatir lupa rumahnya nggak pulang. Aman Orang Pak, aman, Malang ya. alhamdulillah. Iya. Masalahnya Saya ke Hah? ikut terus Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemarin itu ya itu pulangnya lewat Malang itu ke wisata yang luas sekali ya, bagus banget gitu. Sama seperti di Bandung gitu. Yang ada apa namanya? Kita ganti baju seperti di Korea, di Jepang gitu. Ya, Oh, itu itu daerah situ. Jatinangor. Nanti saya kasih fotonya waktu di Malang, bukti bahwa saya pernah ke sana Pak Sinar. Nggih, siap Pak. Ya. Baik, kemudian Pak Al-Mutadir. Iya, Pak. Silakan Bapak, dari mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Al-Mutadir. Saya berasal dari Desa Kamu Bogor, Kecamatan Payang, Kabupaten Payang, Provinsi Bengkulu, Pak. Oh, Bengkulu. Provinsi Bengkulu. Oke. Kemudian Ajar? keseharian saya bekerja di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kepahyang. 2 Kepahyang. Ini informasi ke PJJ dari siapa Pak? Dapatnya dari ini kasih Penmat. Dari Kasih Bapak pendidikan Kasih. madrasah. Karena kebetulan saya sebagai operator emis yang selalu koordinasi dengan Penmat. Oke. Terus tes lulus ya? Alhamdulillah. Iya. Saya tahun kemarin ngetes wawancara mahasiswa kita yang di PJJ ini. Sampai sekarang belum cair honornya. Yang semester awal Pak ya. Iya, dari kementerian itu. Mohon maaf. Iya. Baik, makasih ya. Iya Pak, sama-sama. Kang Al-Mutadir. Kemudian Pak Syaiful Mujab. Wah, ini pasti Mas ketahuan Ganjar. orang Jawa ini. Pak Iya, Ganjar. Pak. Orang Jawa. Ganjar 2 itu. Iya. Dari mana Bapak? Namanya Ganjar Mujab. Perkenalkan nama saya Mujab, asal dari Kabupaten Malang, Pak. Oh, Malang juga ya. Pemalang. Kabupatennya bukan kota ya. Oh, Pemalang. Sorry. Pemalang, Lanjut ya. Pak. Ya, kerja? Saya kerja di Madrasah Ibtidaiyah, Pak. Ya. Pemalang ya. Pemalang. Tuh, iya, Jawa Tengah ya, dekat kan. Nggih. Pusre Jawa. Makasih Kang. Kemudian Ibu Umri Firdaus. Ibu kan? Bukan Bapak. Apa Bapak? Ibu Pak. Ibu. Silakan Ibu. Ibu Umri. Ibu Umri. Ibu Umri. Ibu Umri. Mana? Ini dari kondang Pak, masalahnya sibuk. Salah Bapak. Umri, silakan. Ada kumisnya. Ada kumisnya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super. Saya seperti mendengar suara Pak Mario Teguh ini, Bapak. Saya Umri dari Banten, Lebak, Banten ya. Salam super. Iya, salam super. Mbak, Banten kan masih saudara dengan orang Cirebon kan? Ngajar di mana Kang Umri? Apa? Ya. Ngajar di mana? Di MI, Pak. Di situ, dekat rumah. Dekat rumah sekitar 2 kilo lah. Oke. Orang Banten ya. Kata saya tadi apa ini Pak Mario Teguh ya. Salam super. Salam super. Oke. Baik, makasih.
Pak Umri bukan Ibu Umri, ternyata keluar pakai kumis. Masalahnya setiap dosen itu manggilnya kalau awal pasti ibu, Pak. Ibu Umri ya, Umi. Umri. Bapak M. Dayan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dari mana, dari Bapak? Sumatera Barat, Pak. Wah, keren. Kabupaten Pasaman Barat. Bekerja di Madrasah Haliyah swasta, Pak. Oh, swasta ya. Honornya berapa, Pak? 700 satu bulan, Pak. Wow. Luar biasa ya, Pak. Ya itu kan ditambah penghasilan lain yang nggak kelihatan gitu. Masih eksis ya Pak Dayan ya. Insya Allah, Pak. Anaknya berapa, Pak? Udah 3, Pak. Udah 3. Istri baru 1. Ya, istri baru 1. Planning, Pak. Masih planning penambahan. Iya, Pak. Nanti belajar sama Pak. Itu berarti istrinya Siapa? 2 itu. Iya. Istri Baik, istri makasih, lama dan Pak istri Dayan. baru. Iya, Pak. Baik. Saya khawatir ada yang tersinggung kalau bicara istri-istri, nggak ada ibu-ibu banyak. Ibu Mahmudah. Perkenalkan nama saya Mahmudah dari Pak sudah tidur ya Ibu Mahmudah ini. Mudah. Oh, iya. Bu mudah, mudah-mudahan. Paling muda. Dari mana Ibu Mudah? Putri dulu, Pak. Nggak ada. Oh, Ya, Dari mana Jackson Ibu mau Mudah? karaokeana. dari Delingo Bantul Jogja, Pak. Ah, orang Jogja. Oke, pantesan lembut ini ya. Iya. Orang Jogja. Nah, kalau Jogja lembut, Pak. Iya, lembut. Kalau orang Indramayu itu kasar, Pak. Pak Ansori, kasar orang Indramayu Cirebon. Ngobrol biasa aja kayak orang berantem gitu, kayak orang bertengkar. Tapi kalau orang Jogja, Solo itu kan cerita mobil tabrakan aja nggak penyok-penyok aja, Pak. Iya. Enten mobil tabrakan Pak Jendong, nggak penyok. Baik, Pak Ibu Muda, makasih ya. Pak Mu'alif. Baik, Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kota Mangga, Pak. Di mana? Asal Di mana? dari Balongan, Pak. Orang Balongan. Ini Tapi terdampar kabupaten di Kalimantan Barat, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya udah bilang dekat Balongan dengan kandang haur. Ternyata terdampar di sana. Itu gimana ceritanya, Terdampar Pak di Mu'alif? Kalimantan Barat. Ceritanya panjang lah. Iya. Secara Oh, panjang. singkatnya sih. Yang pendek-pendek aja, Pak. Ya, yang pendek-pendek aja. Gimana? Sekalian kali Pendek-pendek lebar. ya. Panjang kali lebar gitu. Melalui teman jadi lah di sini membantu menjadi guru di suatu madrasah di Kabupaten Kapuas Hulu. Alhamdulillah sampai sekarang masih mengajar, Pak. Alhamdulillah. Jadi jarang pulang ke Indramayu? Insya Allah tahun ini puasa pulang, Pak. Doanya aja. Alhamdulillah. Mampir ya. Insya Allah, Pak. Chat Keluarga? WA. Iya, siap. Keluarga alhamdulillah. Di mana? Di Bukan sana apa bawa di sini? istri, bawa anak nih. Oh, dibawa Keluarga di semua ke Indramayu, sana. Pak, di Balongan. Oh, ada di sini di Balongan. Iya, Ini asli daerah. Indramayu keluarga. Jadi istri dibawa ke sana ke Itulah, Kalimantan. Pak. Istri orang Kalimantan, Pak. Melayu. Wow, iya. Pantesan betah di sana, dapat orang sana ya. Oke, Kang Walid, thank Keturunan you, Dayak. makasih ya. Ya, sama-sama, Nanti Pak. kabar-kabari kalau pulang ke Balongan ya, kita WA. Insya Allah siap, Pak.
Mohon bimbingan dan Baik. arahannya, Pak. Siap, sama-sama nanti ya, kita sama-sama ya. Baik, Ibu, Pak. bukan Ibu siapa tadi? Umrita. Ibu Ulfa Zuhro. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Ulfa Zuhra. Saya berasal dari Aceh Pak. Orang Aceh, jauh. Nggih, Nah, orang 01 Asli. Pak. Iya, menang itu, menang telak. Aceh Sumatera Utara. Asli Aceh, bukan iya Pak, keturunan mana gitu, enggak? Kayak asli Mu'alif Aceh. kan turunan Indramayu. Enggak Pak, Aceh saya ya? asli Aceh Asli. insya Allah. Ngajar di Asli. mana Ibu? Saya Ngajar? mengajar di Ma'had dari Tahfiz Al-Ikhlas Pak. Alhamdulillah. Nanti kita cerita tentang Aceh ya. Baik Bagaimana Pak. konun bisa berlaku di sana. Makasih Iya Ibu Pak. ya. Ya Pak, Kemudian sama-sama. Bapak Ahmad Farid Fauzi. Saya manggilnya apa nih? Iya, Pak Ahmad Farid Farid Pak. apa Fauzi? Farid. Iya, Silakan Pak kebanyakan Farid. panggil Farid. Nggih, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ahmad Farid Fauzi. Saya dari Kota Malang. Oh, Malang. Oke. Kesehariannya nggih ngajar di SMK Pak, di Singosari, Malang juga. Oke. Berarti SMK swasta ya? Nggih, SMK swasta Pak. Itu saya nulis terakhir bagaimana artificial intelligence menjadi sebuah tantangan bagi sekolah-sekolah vokasional, Pak. Vokasi ya. Iya. Karena ternyata sekarang artificial intelligence ini bisa apa ya, menjadi sebuah solusi ya. Saya kalau lagi santai begini Pak, suka nulis klik di chat GPT gitu, di chat GPT. Ketika ada pengumuman di masjid Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu saya buru-buru untuk ngetik di chat GPT itu, apakah Anda percaya dengan kematian? Itu Pak, pertanyaan saya yang sedikit aja dijawab cukup banyak ya, dengan referensi dari Al-Quran, dari Alkitab gitu, oleh ChatGPT itu. Keren banget kan? Lengkap bicara tentang persoalan kematian itu. Sampai kemudian saya tanya lagi, apakah kalau begitu Anda percaya dunia ini akan berakhir? Itu dijawab lagi oleh ChatGPT dengan teori-teori bahwa dunia ini akan berakhir itu sangat luar biasa. Jawabannya itu di luar ekspektasi saya gitu. Sampai kemudian saya mencoba untuk ngetik, kira-kira nggak bisa dijawab oleh ChatGPT. Bagaimana cara selingkuh yang aman? Itu kemudian dijawab dengan luar biasa, Pak. Jadi Itu saya kaget pencariannya juga. Bapak Nailul setiap hari nih Pak. Lalu saya tidak ingin dibikin status, bisa bahaya kan, itu jawabannya keren banget Pak. Artificial intelligence itu ya, lewat ChatGPT atau lainnya gitu. Baik, makasih Iya, Kang iya. Farid ya. Iya, sami-sami Pak. Kemudian Putri Wulandari. Halo Put, masih hidup nggak? Ini jangan-jangan videonya nggak hidup kan, tidur nih. Oke, saya lewat aja ya. Ya, Pak. Pak Febri ya, Febri Khairi Huda. Silakan, Kang. Dari mana, Kang? Mana tadi? Kok menghilang? Oh, ini. Dari Magetan, Pak. Magetan, Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Iya. Ngajar? Kemudian ngajar di Min 6 Magetan, Pak. Ini orang negara ini, Min. Oke. Sehat-sehat ya, Pak Febri ya? Iya, Pak. Makasih sama-sama. Makasih. Pak Daryana. Halo Pak Daryana. Mana Pak Daryana? Ya, Assalamualaikum, Oh, iya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Indramayu, Pak. Cih, Indramayu pundi? Ning Gunung Sari, Pak, Sukagumi-Bang. Sukagumi. Berarti mancingnya sing binaria ya? Sing binaria mengidul. Ngidul. Majalengka. Oke.
Nggih, nggih. Ya, saya kan sering ke sana lewat kalau ke Unma Majalengka itu. Tapi ke Widasari ya, lewat ke Widasari ya. Widasari bisa tapi jauh tak nyebrang Kali Cimanuk Pak. Kalau Widasari. Oh, iya, iya, iya. Mohon maaf, yang lain diam aja dulu ya. Ini Ini saya bukan lagi ngomong sama dengan orang yang tetangganya ya. sesuku. Iya Pak, Masuk betul, Pak, Indramayu. betul. Sama tetangga. Iya. Tapi Pak Muali paham itu. Balongan sama orang Sukabumi kan sama-sama wong Indramayu ya. Oke, Pak. Punya istri Pak? Punya istri Pak? Alhamdulillah, Gak ada Pak. istri waktu itu? Ada istri Pak. Ada ya? Punya ya? Ngajar di mana Pak? Ngajar Di di Bundi? ya, Gunung Sari Pak. Oh, di Gunung Sarinya di situ. Dekat ya? Park ya? Parah Pak. Paling 100 meter lah. Arah Oh, rumah. parah. Oh, istirahat balik kok. Soalnya amblas turu Pak. Baik, makasih. Saya khawatir nanti dicuekin sama yang lainnya. Kemudian Pak, makasih ya Kang Daryana ya. Kemudian Pak Jeffreyden. Ini asli Indonesia Pak Jeffrey? Keturunan Jerman, Pak. Asli Pak, asli. Dari mana? Kauman. Orang Malaysia Di itu. Provinsi Riau Pak. Kalau Orang Kabupaten Riau. Rokan Hilir, Bagan Sipapi. Melayu ya Riau ya. Melayu Teman saya asli. juga ada. Iya ada Riau. Kemarin saya pulang dari apa ini dikasih topi ini bagus kan? Nah, itu kan. Mau saya tawarkan ke Pak Ustadz juga cuma satu. Kalau ini ada dari Bali. Dari teman. Baik. Pak Jeffrey kerja di mana? Di madrasah juga Pak, sebagai operator. Oke. Nanti Master kalau ya? udah sertifikasi nanti pindah jadi guru kan? Apa masih di guru juga ngajar ya? Jadi guru Ngajar juga ya? Pak. Di samping Ngajar operator juga. ya? Iya. Oke. Makasih ya Pak Jeffrey ya. Ya, Pak. Saya ingin lanjut karena masih banyak ini. Nanti terlalu malam juga nggak bijak. Barangkali Bapak Ibu ada kegiatan lain. Pak Maulana Latif. Halo Bapak. Pak Maulana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari Kabupaten Pekalongan, Pak. Di mana tuh? Dari Kabupaten Pekalongan. Oh, Oke, Pekalongan. Pekalongan. Keseharian saya operator sekaligus mengajar, Pak. Ini batiknya pasti bagus nih. Batik Pekalongan. Buat sendiri nih Pak. Iya. Terima kasih Pak Maulana ya. Oke, Saya sama-sama. ke di Pak Maulana di mana ya? Oh ya, Bapak Yasin ya, Pak Yasin Yusuf. Saya manggilnya Pak Yasin atau Pak Yusuf? Al-Fatihah. Ini double Y ini, Yasin Yusuf. Kalau tadi S3. Loh, 3 surat nih Pak. Muhammad Yasin Yusuf. Oh iya, iya. Baik, silakan Bapak. Dari mana Pak? Mana Baik, tadi? izin saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yasin Yusuf dari Jember, Jawa Timur. Jawa Timur, Jember ya. Itu berarti benar 3 ya, Muhammad Yasin Yusuf. Ya surat digandeng. Ini dipanggilnya Pak? Muhammad Yasin Yusuf? Hah? Panggilannya Al-Baqarah Pak. Pak Yasin apa Muhammad? Yasin saja, Pak. Oh, Pak Yasin ya. Pak Yasin. Oke, makasih Pak Yasin ya. Sama Pak. Terus, oke, makasih. Saya kemana lagi nih? Kok Bu hilang RT, Pak mana Bu Yasinnya RT? kemana? Siapa berikutnya nih? Ibu Siti Nur ya? Ya, saya belum, Pak. Oke, dari mana Ibu? Ya, selamat malam, Pak. Saya Siti Nur Afifah dari Bojonegoro, Pak. Oh, Bojonegoro. Perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke. Ngajar? Di Yayasan Nurul Huda.
dekat rumah. Oke. Apa punya sendiri? Jangan-jangan punya sendiri malah. Iya itu Pak. Iya, baik. Wah, itu ada acara juga itu. Terima kasih ya. Pak Sama. Fakihudin udah belum? Pak Fakih udah belum? Belum, Putri, Pak. Pak. Putri Silakan. Belum. Pak Baik, Fakih dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Cuma untuk domisili sekarang di Bekasi, Pak. Oh, jadi orang Betawi itu. Kenapa sampai pindah Iya. ke sana? Ngapain ke Biasa, Bekasi? Pak, merantau. Dapat istri orang Bekasi. Iya. Berarti Iya, jarang jadi mudik saya ya, dulu, Pak. jarang pulang. Apa Untuk nanti sama Lebaran? Iya, mudik Pak, insya Allah. Lebaran. Ngajar di Bekasi. Kalau keseharian saya mengajar di Bekasi, Pak, di Aliyah Al-Marzuqiyah. Cuma untuk Bekasinya saya tinggalnya di kabupaten, kalau tempat mengajar di kota, Pak. Oh, lintas ya. Lintas kabupaten dengan kota. Baik. Baik, terima kasih, Terima Kak. kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi nih saya yang belum nih? RT. Siapa Pak? Yang Saya belum Pak? belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Perkenalkan Siapa namanya? nama Yoni Triwiharto, Pak. Oh iya. Terus Pak. Dari mana Pak? Dari Kabupaten Tulungagung. Oh, Tulungagung. Tulungagung tuh Jawa Tengah? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ya. Oh, jauh ini ya. Blitar. Oke, ngajar di mana Pak? Di SD Negeri, Pak. Oh, berarti udah Jarang negeri ya? jarang ada MI Pak ya. Di Tulungagung Pak. Oke ya. Baik, selanjutnya siapa Pak? Ini kadang loncat ini, nggak urut. Siapa lagi yang belum? Ya, saya Pak. Ya, siapa Bu? Ibu Mi ya? Iya Pak. Silakan Ibu Mi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf warahmatullahi Pak dosen sebelumnya karena saya sedang di perjalanan. Oke, izin memperkenalkan diri. Saya Umi Rohimah dari Bantul, Yogyakarta, di Madrasah Ibtidaiyah Bantul. Oke. Hati-hati Ibu, awas di jalan ya. Hati-hati ya. Iya, Pak. Baik. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Ini mau kemana? Mau pulang apa baru maju? Iya, tadi dari Solo, Bapak. Ini mau pulang ke Jogja. Masya Allah. Hati-hati, Habis ceramah hati-hati ya. itu Pak. Baligo itu. Baik. Main Iya, rebana. hati-hati ya. Oh, hati-hati Ibu Mubalighah. Kemudian siapa lagi yang belum? Saya Pak, Putri Pak. Silakan Putri Wulandari. Oh iya, tadi dipanggil belum hidup. Silakan Put. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wulandari. Asal saya dari Kota Bekasi, Bapak. Saya bekerja di Alhamdulillah di MI Nurul Hikmah dan SMK Wirabuana. Keren Ibu Putri nih. Asli Bekasi. Iya, asli Bekasi, Bapak. Alhamdulillah Betawi asli. Ini banyak tanahnya ini. Orang tua yang punya Pak, saya nggak ada. Rambutan banyak juga. Biasanya Bekasi banyak rambutannya. Iya, alhamdulillah Pak. Ada rambutan, ada kecapi. Nah, itu dia. Maksud saya kemarin mampir ke temen tuh. Pak, nanti bawa rambutan ya. Masya Allah. Ada rambutan ini Pak, ciprat Pak. Apa itu bedanya dengan rambutan yang lain? Kalau rambutan ciprat tuh dia manis Pak, yang botak-botak gitu rambutannya.
Walaupun namanya rambutan tapi tak berambut ya. Iya. Menyalahi aturan, Yus. Rambutan botak. Menyalahi aturan. Baik, makasih Bu Putri ya. Nanti Sama-sama kalau Pak. Assalamualaikum kalau warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang belum? Yulianti. Saya Pak. Nana. Monggo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dede Darmawan Pak dari Bogor, Jawa Barat Pak. Terima kasih. Oh, Bogor. Di mana Iya Bogornya? Pak. Kabupaten, kota? Kabupaten Pak, Gunung Putri Pak. Oh, Gunung Cikias. Putri. Iya, aduh deket itu ya SBY ya. Dekat Batu. Iya, tetangga Pak. Satu kecamatan Pak. Iya, iya. Oke. Udah Baik. ngucapin selamat ke AHY-nya. Sudah Pak. Jadi menteri ya Pak. Lagi diangkat menteri itu, Pak. Jadi menteri. Iya, Iya. setelah sekian 9 tahun ya jadi oposisi sekarang gabung. Iya Pak. Baik, makasih Pak Dede ya, Kang Dede Sama-sama ya. Bapak, mohon Berikutnya, maaf. Tanah, Pak. iya. Berikutnya Tanah siapa? AHY. Siapa lagi? Bu Bu Yulianti. Eka, Bu Siti Nurul, Ya, Bu Yulianti. Mana? Assalamualaikum Apa sudah semua? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Yulianti. wabarakatuh. Ya, nama saya Yulianti. Iya. Saya berasal dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol. Keseharian Orang mengajar di MTS Al-Misbah, Kabupaten Buol. Ya. Oke. Sedang acara, Bu? Ya, Pak? Ada acara? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Makasih orang Sulawesi ini jauh ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik, berikutnya siapa? Saya belum, Pak. Ya, Dede. Silakan, Ya. Pak. Assalamualaikum, nama saya Dede Supriyanto, Pak, dari Majalengka. Ya, Majalengkanya di mana, Dek? Di Kecamatan Maja, Pak. Tugasnya Oh, di Maja. MA Asalam Maja, ya. Oh, Pak. ya, ya. Dekat dengan Indramayu ya, Dek ya? Ya, dekat, Pak. Alhamdulillah. Itu saya sering ke Unma, Dek. Iya, ya, Pak. Baik. Pak itu Bupati juga satu alumni dengan saya di Bandungnya, cuma beliau jauh, angkatan pertama, saya angkatan 10. Siapa Pak? Bapak Karna, Pak? Pak Karna, iya. Oh, iya. Pernah acara diundang semua alumni S3 dari Bandung itu ke pendopo beliau, itu ditanggung semuanya. Kita jalan-jalan destinasi wisata ke Majalengka. Ditanggung semuanya oleh beliau. Oke, Kang Dede makasih ya. Berikutnya Pak. siapa? Bu Eka, Bu Eka. Mana? Bu Eka. Eka Yuliana. Ya, monggo. Nggak masuk suaranya. Bu Eka. Dari saya Eka Yuliana, asal dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kemudian saya mengajar di MI Ma'arif. Sumatera Selatan ya? Iya. Perbatasan Oke. sih kalau ini Palembang Coret perbatasan sama Palembang. Oke, ini Dekat jauh bandara. ini. Jadi kalau mau main ke bandara, tempatnya cepat. Dekat. Berarti bandara itu Al-Jufri? Dekat bandara? Apa? Gimana, Pak? Bandara Al-Jufri ya? Al-Jufri atau apa namanya? Sultan Mahmud Badarudin. Oh, Sultan Mahmudnya ya. Oke deh. Bandara Palembang, Kota Palembang. Oh, Palembang. Ya. Ya. Baik, Ibu Eka ya. Terima kasih, Pak. Thank you, makasih. Siapa lagi? Abdul Yang Mufid. belum? Abdul Mufid. Oh, Bu Mana? Mida. Mana? Pak Mufid. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufid guna apa mufid tidak berguna? Abdul Mufid Tidak, Pak. Pak namanya. Lanjut, Pak. Oke. Saya dari Cirebon Pak. Ya. Oh enggak, Pak. Cirebon yang pundi? Palimanan Pak. Bante. Palimanan. Di Iya. mana Palimanannya?
Bayarante. Oh, Balaranteng, geng, geng, geng. Sampai di Kula Pak itu. sering dolane anu tang mantan istri Kang, aduh, dari Winong Jabar. tuh yang meninggal, yang dari Winong. Oh. Nggih. Alah, kelalen padahal sering mereka. Ngajar tang pundi? Ngeriko, Pak? Iya, teng Aljuaria niki. Niku Pak Kamat, Pak. Pak Kamat yang punya wilayah ya. Punya wilayah nih, Pak. Enggak. Baik, makasih Kang Mufid ya. Orang Cirebon ini orang sendiri nih. Terus siapa lagi yang belum? Bu Mida. Mana Ibu Mida? Ibu Kelihatan. Robi Siti Soleha ada? Pak Anwar Irawan. Siapa? Siti Nurul, Mana? Nuraini. Fahru Rozi. Ibu Mida itu ada tuh. Ibu Mida dari mana Ibu Mida? Anwar Irawan. Anwar Irawan, Pak. Silakan. Oh, Anwar Irawan, betul. Ini ada ketemu. Dari mana, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bapak, nama saya Anwar Irawan, asal dari Pandeglang, Banten, Bapak. Orang Banten, Pandeglang. Oke. Ngajar di mana? Di SMP IT Madinah Al Hijrah, Pak. Di situ, dekat? Dekat Sekitar rumah? 6 kiloan, Pak. Tapi medannya bagus ya, jalannya apanya? Lumayan, Bapak. Karena kabupaten jadi lumayan bagus. Oke. Makasih ya, Kang Anwar ya. Iya, Pak. Ya, siapa lagi nih yang belum? Pak Fahru Rozi. Mana? Oh iya, ini Muhammad Fahru Rozi ya. Kayaknya ada kegiatan beliau. Siapa lagi yang belum? Tiduran nih. Apa udah? Dianggap cukup aja sambil jalan ya nanti ya? Ya, siap Pak. Mungkin baik. Dianggap cukup. Oke, karena terlalu malam ya saya tadi mulainya juga. Baik teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini, di perkenalan ini, termasuk kontrak kuliah. Nanti saya akan buat RPS-nya, kemudian di-share ke teman-teman ya, Kang Ansori ya. Nanti saya share RPS-nya, termasuk nanti soft file materinya juga di LMS nanti saya share, saya bagikan. Ya, dan tugas-tugas apa yang harus kita kerjakan. Sekali lagi, kita komitmen, saya kira 3 hari cukup ya untuk menyelesaikan tugas, karena terlalu lama juga nggak bijak, kecepatan juga barangkali teman-teman ada kesibukan di pekerjaan ya, di profesi kita masing-masing. Jadi nanti insya Allah 3 hari kita akan tunggu tugas itu, kemudian nanti saya akan koreksi di LMS, baru kemudian langsung saya nilai itu. Dan penyelesaian tugas yang tadi saya sampaikan, teman-teman melakukannya itu dianggap sebagai sebuah kehadiran ya di pertemuan itu, di tanggal itu juga. Hari ini LMS-nya masih belum oke katanya. Ini Pak Ansor ya, ketua kelasnya ya, kosmanya. Kosmanya Pak Zainal Mustafa. Oh, Yang Pak ganteng Zainal. tadi loh, Pak. Orangnya yang ganteng. Iya, iya. Ini fotonya pakai Dayak begini Pak Zainal Mustafa. Maksud saya nanti yang hadir hari ini tolong di list ya Pak Zainal ya. Yang hadir hari ini. Ya, di list untuk bukti kehadiran. Nanti setelah LMS udah oke, nanti saya klik hadir gitu dengan materi kontrak kuliah dan pengantar kuliah pada malam hari ini. Baik, kalau ada hal yang ingin disampaikan, ada pertanyaan, silakan. Kalau dianggap cukup juga nggak apa-apa, nanti istirahat lah. Udah ada Pak, yang ngantuk gitu kasih. permintaan kami Pak ya, kalau membuat soal yang mudah-mudah lah Pak ya, jangan yang sulit. Kalau nanti jawabannya ada di materi itu Pak. Materinya saya bagi, saya share, lalu di ujungnya ada pertanyaan. Itu dianggap supaya teman-teman membaca materi dari pertemuan kita di tanggal itu, di hari itu. Tenang aja Pak Sehu. Lulus beli burung, jare wong Dermayu, jare wong Cirebon Pak. Baik, makasih sarannya insya Allah. Ya Pak ya.
Ya, yang lain masih ada. Pak Ali udah ngantuk ya Pak Ali ya? Cukup, Pak. Cukup? Cukup Pak, cukup ya. Baik, kalau cukup terima kasih. Sekali lagi saya senang ketemu dengan Bapak Ibu, Ibu Bapak di kelas ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang membawa manfaat dan perpisahan sesudah pertemuan ini juga perpisahan yang membawa manfaat, keberkahan. Ya. Semoga juga silaturahim kita tidak hanya sebatas di wilayah virtual ini. Sewaktu-waktu kalau ada yang lewat ke Jakarta, mampir ke saya, kontak dulu, WA dulu gitu. Karena iya, ini saya susah pulang di rumah nih. Resiko laki-laki panggilan begini nih Pak. Kadang di tempat A, di tempat B gitu. Kalau nggak ada janjian kadang nggak ketemu. Saya dekat di Pantura Pak, Indramayunya. Jadi kalau lewat tol agak susah. Jadi kehadiran tol itu nggak menguntungkan bagi Indramayu gitu. Malah mematikan jasa-jasa apa namanya, jasa perhotelan gitu, UMKM dan lain-lain. Ya. Itu sangat merugikan. Baik, mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan di tugas-tugas yang nanti menumpuk dari beberapa mata kuliah juga yang lain. Tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat. Until here, ila liqa. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal cukup ya. Kalau misalnya teman-teman mau lanjut, silahkan saya izin live ya. Nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, pamit ya. Terima kasih banyak, Pak. Monggo, Pak. Terima kasih, Mas. Iya,